Dan yang kebablasan, yang aneh, bukan hanya mengatakan bahwa maulid Nabi itu bid'atun hasanah. Bahkan Muhammad Alwi Al-Maliki, salah seorang tokoh sufi yang paling jegek dan pembela utama bid'ah di tanah Jazirah Arabia di Mekah, beliau mengatakan peringatan malam maulid Nabi lebih utama malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Lebih utama dari Lailatul Qadar dari sisi satu. Dia mengatakan maulid Nabi munculnya Rasulullah. Kalau Lailatul Qadar muncul karunia untuk Rasulullah. Mana yang lebih utama? Munculnya Rasulullah ama muncul karunia untuk Rasul? Satu. Maulid Nabi, malam maulid Nabi munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Lailatul Qadar hanya turunnya malaikat-malaikat. Sekarang keluarnya Rasulullah SAW dilahirkan, mana yang lebih utama dari turunnya malaikat? Otomatis kata dia, lebih utama lahirnya Rasulullah dari turunnya malaikat. Dan yang terakhir, kalau Lailatul Qadar kebaikan hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad, kehadiran Rasulullah untuk seluruh umat manusia kafirun wa mu'minan. Kalau memang begitu, kata beliau menyimpulkan, Muhammad Alwi Al-Maliki yang kitabnya sudah dibantah banyak oleh ulama-ulama sunnah, mengatakan maulid Nabi lebih utama dari Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Yang lebih lucu lagi hadirin sekalian, ada kitab fikih tradisionalisme. Di dalam kitab ini dinyatakan kitab sebagai panduan orang dalam beragama tradisionalis yang ditulis oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad. Bagaimana seorang kiai besar, Abdullah Faqih, dan termasuk kiai langit, karena dia sudah berhasil nyampe ke langit mungkin, sehingga dijulukin kiai langit, atau memang karena memang tinggalnya di langitan. Dia mengatakan setelah memuji kitab ini, subhanallah, inilah ikhwan fanatis. Inilah ikhwan yang disebut dengan sesuatu yang akhirnya lana a'maluna walakum a'malukum, seakan-akan tidak pernah bisa ketemu. Padahal Nabi kita satu, Ka'bah kita satu, kiblat satu. Apa kata dia? Apabila dari pihak mu'tadidin, maksudnya orang-orang yang tidak setuju tentang praktek amaliyah Nahdlatul Ulama, itu masih berbeda pendapat dan menolak, maka silahkan menempuh jalannya sendiri setelah itu. Karena hal itu adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah yang menurut kaidah agama tidak dapat saling menggugurkan. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Saya dukung ijtihad tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad, tapi tolong dicamkan bisa dibatalkan dengan dalil. Tapi anehnya ikhwan, dia bikin kaidah setelahnya. Tapi tidak semua pendapat orang itu bisa diterima, dan tidak semua khilaf itu mu'tabar diakui. Wa laisa kullu khilafin jaa mu'tabara. Tidak semua khilaf bisa kita anggap, bisa mu'tabar kita berhitungkan. Illa khilafun law haddun minan nadhar, kecuali perselisihan yang memang bisa dipandang, memang bisa kita anggap itu khilafiyah. Antum lihat pernyataan beliau setelahnya. Kitab ini menjelaskan kebenaran amalan jamaah kita. Setidak-tidaknya kaum muqtaridin atau orang yang selama ini menentang praktek agama NU Jamaah Nahdiyin melakukan amalan tersebut tidak taklid sebetulnya. Tolong dicamkan, Jamaah Nahdiyin melakukan amalan tersebut tidak taklid buta kepada pendahulunya. Karena itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Tuh lihat. Sekarang kalau kita kembalikan ke kaidah ini ikhwan, apakah maulid Nabi termasuk khilaf mu'tabar? Khilaf yang bisa diakui? Apakah khilaf tersebut ada hakun nadhar, bisa diteliti dan berhak untuk diijtihadin? Kalau tidak, maka kenapa Anda bela-bela? Bahkan dia membuat kaidah terakhir, fama lahum ra'yuhum walana ma nara wa nastanid. Mereka punya pendapat sendiri, juga kita punya pendapat dan pedoman sendiri. Apa kata akhir? Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar ya ikhwan.
Makanya untuk merubah praktek tradisionalisme di kalangan mereka sudah batu, cekek, totok sampai diutak-atik kayak apapun, pokoknya ini adalah agama saya. Kamu punya agama lain silahkan, jangan saling ganggu-gugat. Bagaimana dengan kekehnya mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum, namun menggunakan bahasa yang begitu enak didengar. Mereka punya pendapat, kami punya pedoman. Nastanid, padahal kalau dia mau mengungkap kalimat nastanid sanad artinya adalah dalil. As-sanadu minad din, berarti di sini adalah hadis-hadis Rasulullah. Mana praktek-praktek yang mereka praktekkan dari mulai tahlilan, maulid Nabi, Isra Mi'raj, tersanadkan kepada Rasulullah, nyambung kepada Rasulullah. Kalau kita tanyakan, Abu Bakar pernah enggak tahlilan? Umar bin Khattab pernah enggak melakukan mitoni 7 bulanan? Apakah pernah mereka melakukan maulid Nabi? Semuanya jawabnya nol.